Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Industri Es Krim dengan Bantuan Alga. Anggota dari kelompok 4 diantaranya ada Amana Nur Febrianti dengan NPM 04, ada Dendi Wahyu Araditya dengan NPM 05, ada Asila Hanindia dengan NPM 06, ada Ardo Krisnanto dengan NPM 14, ada Apridio Faiz Anabil NPM 25, dan Irsya Emilia Putri NPM 39. Yang pertama yaitu pengertian es krim. Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk susu, pemanis, penstabil, pengemulsi, serta penambahan cita rasa atau flavor. Es krim biasanya dikonsumsi sebagai makanan selingan atau dessert dan dikelompokkan dalam makanan cemilan atau snack. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang kedua adalah jenis alga dan juga sifatnya dalam es krim. Yang pertama, pada pembuatan es krim, jenis alga yang digunakan adalah Phaeophyta atau alga coklat. Karakteristik alginat merupakan cara dalam menggali data tentang keberadaannya. Melalui ekstraksi dan analisa gugus fungsi, asam alginat diekstraksi dalam bentuk garam berupa natrium atau kalium alginat. Kadar alginat pada dinding sel alga coklat bisa mencapai sekitar 40% dari total berat kering alga tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah peran positif dan negatif alga. Yang pertama yaitu adalah peran positifnya, yaitu yang pertama sebagai sumber utama energi dan makanan. Dalam ekosistem perairan, keberadaan alga merupakan bagian utama dari rantai makanan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas fotosintesis yang terjadi pada alga. Sebab aktivitas fotosintesis merupakan sumber oksigen terhadap lingkungan perairan di sekitarnya. Yang kedua yaitu adalah agar. Agar atau sering juga disebut agar-agar ini merupakan suatu asam sulfurik ester dari galaktan linier yang dapat diekstraksi dari beberapa jenis alga merah. Yang ketiga yaitu adalah antibiotik. Chlorelin merupakan salah satu antibiotik yang diperoleh dari chlorella. Beberapa substrat antibakteri efektif dalam mencegah pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif diperoleh dari Asopilum nodosum, Rhodomenia larik, Laminaria digitato, dan Palveria, dan juga Palisponia. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah alginat. Alginat ini terutama digunakan dalam industri pembuatan ban, cat, es krim, kain tahan api, dan barang-barang dari plastik. Asam alginat ini sangat efektif digunakan dalam menghentikan pendarahan. Yang kelima yaitu adalah funori. Salah satu jenis lem yang berasal dari alga merah, Gloipeltis furcata dari Jepang, dikenal dengan nama funori. Funori memiliki daya adhesif yang sangat tinggi, digunakan untuk kertas dan koin. Secara kimia, funori mirip dengan agar tapi tidak mengandung gugus ester sulfat. Yang keenam merupakan digunakan untuk makanan ternak. Alga ini merupakan salah satu sumber makanan pokok beberapa jenis ternak, khususnya di negara-negara maritim. Alga yang dijadikan makanan ternak terutama dari kelompok alga coklat, alga merah, dan beberapa jenis alga hijau. Baik, selanjutnya yaitu ada peran positif yang ketujuh, di mana penanggulangan limbah. Pada proses penanggulangan limbah, yaitu terutama berlangsung pada suatu proses aeroik. Aeroik ini digunakan untuk berlangsungnya secara cepat dengan adanya alga jenis Chlamydomonas, chlorella, dan euglena, dan sebagainya. Kemudian penelitian biologi. Dalam penelitian biologi, khususnya fisiologi pemanfaatan berbagai jenis alga dalam kaitannya dengan proses fotosintesis. Kemudian yang sembilan yaitu ada bahan pupuk, di mana kandungan fosfor, kalium, dan beberapa unsur lunut pada mikroalga sehingga beberapa negara di dunia menggunakan sebagai bahan pupuk. Selanjutnya peran negatifnya yaitu yang pertama mengganggu jika perairan terlalu subur, yang kedua membuat air berubah warna dan menjadi bau. Yang keempat yaitu uraian proses dalam industri es krim akan dilakukan oleh partner saya. Oke, untuk uraian prosesnya yang pertama ada proses pencampuran. Di sini pada tahap ini semua bahannya ini dicampur
di dalam tangki berpengaduk. Tangki yang digunakan biasanya berbahan baja, tahan karat atau stainless steel. Pada proses pencampuran ini, bahan baku cairan dimasukkan ke dalam tangki melalui pipa yang terhubung langsung dengan tangki, sedangkan bahan baku padatan dimasukkan ke dalam tangki melalui mulut tangki. Kemudian untuk yang tahap kedua, pasteurisasi. Di sini, pasteurisasi merupakan titik kontrol biologik atau biological control point pada sistem yang bertujuan untuk menghancurkan bakteri-bakteri patogen yang tidak tahan panas dengan menggunakan suhu 79 derajat Celcius selama 25 detik. Kemudian yang ketiga ada homogenisasi. Untuk proses homogenisasi ditujukan untuk memecah ukuran globula lemak yang akan menghasilkan tingkat dispersi lemak yang tinggi. Sebelum homogenisasi campuran harus telah dipanaskan terlebih dahulu agar berada dalam fase cair. Ketika homogenisasi, karena pada fase cair, efisiensi homogenisasi akan lebih besar dan penghancuran gumpalan lemaknya menjadi lebih mudah. Terus kemudian untuk yang keempat ada egging. Egging merupakan suatu proses pendinginan campuran yang telah dihomogenisasi pada suhu di bawah 5 derajat Celcius selama antara 4 sampai 24 jam. Waktu egging selama 24 jam memberikan hasil yang terbaik pada industri skala kecil. Kemudian untuk yang kelima, pembekuan. Pada pembekuan, air dalam campuran dibekukan menjadi kristal-kristal es untuk menghasilkan tekstur yang agak keras. Proses penambahan udara ke dalam campuran dilakukan pada tahap pendinginan ini. Kemudian yang keenam ada pengerasan atau hardening. Di sini setelah bahan-bahan tambahan telah diisikan ke dalam campuran es krim, campuran kemudian dikeraskan pada temperatur minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Pada tahapan ini, hampir seluruh sisa air pada campuran akan membeku. Kemudian yang ketujuh ada tahap terakhir yaitu penyimpanan. Dari ruang pelletizing, kemudian es krim dibawa ke ruang penyimpanan dingin yang temperaturnya minus 18 derajat Celcius dan disimpan untuk kemudian didistribusikan. Es krim yang disimpan di dalam ruang penyimpanan dingin dapat bertahan hingga 1 tahun. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu diagram alir pembuatan es krim. Baik, setelah dari penjelasan uraian proses sebelumnya didapatkan diagram alir. Yang pertama itu menyiapkan bahan baku yang diantaranya air, mixolid non-fat, susu, pemanis, sodium alginat, pengemulsi, pewarna, perasa, dan bahan pelengkap lainnya. Kemudian bahan tersebut dicampur menjadi satu. Setelah melakukan pencampuran, dipasteurisasi dengan suhu 80 derajat Celcius selama 25 detik. Kemudian dilakukan homogenisasi semua bahan. Setelah dilakukan homogenisasi, yaitu dilakukan proses aging dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius selama 4-24 jam. Kemudian dilakukan pembekuan dengan suhu minus 5 derajat Celcius sampai minus 7 derajat Celcius. Kemudian dilakukan proses pengerasan dengan suhu minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengerasan, yaitu dilakukan penyimpanan dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Baik, sekian dari kelompok kami atas penjelasan tentang industri alga pada industri es krim. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.